Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 21 Maret 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Yohanes, pasal yang keempat ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara tersurat dan tersirat, Alkitab mengungkapkan bahwa kasih sejati berasal dari Allah. Kasih sejati Allah itu ditunjukkannya kepada kita melalui pengutusan Anak Tunggal Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang datang ke dunia dengan mengambil rupa manusia. Dengan demikian, Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih. Tindakannya kepada setiap orang yang berjumpa dengannya selalu didasarkan pada kasih. Perkataan dan perbuatannya selalu berbicara tentang kasih. Kasih merupakan ajaran Kristus yang utama. Sebagai pengikut Kristus, kita diharapkan dapat meneladani Tuhan. Mengasihi Tuhan dan sesama merupakan panggilan orang Kristen. Namun, kasih bukan barang jadi. Ia mesti dibentuk dan diupayakan secara terus-menerus di dalam diri seseorang. Mengasihi merupakan proses yang tidak mudah. Banyak hambatan dan tantangan untuk bisa mengasihi, seperti teladan yang diberikan Kristus. Tuhan mengasihi kita ciptaannya, namun sayangnya kita sering tidak menyadari akan kasih Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita terasa biasa. Hal-hal yang kita lakukan menjadi rutinitas. Di tengah situasi seperti inilah, kita perlu menyadari akan kasih Tuhan yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini, Rasul Yohanes mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Lewat pemberitaan ini, Rasul Yohanes ingin mengingatkan saudara-saudara seiman yang dikasihi pada zamannya, kepada kita pada zaman masa kini, dan kepada semua orang percaya dari zaman ke zaman, agar pertama hendaklah saling mengasihi. Dalam hal ini, Rasul Yohanes menasehati, mengingatkan, dan mengajak semua saudaranya yang seiman pada zaman itu, dan kita pada masa kini, dan semua orang percaya dari masa ke masa,
agar hendaknya kita semua saling mengasihi. Mengapa? Karena kasih itu berasal dari Allah. Oleh sebab itu, setiap orang yang mengasihi saudara-saudaranya, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Namun barang siapa tidak mengasihi saudaranya dan tidak saling mengasihi, maka ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang kedua, kasih Allah itu harus dinyatakan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam hal ini, Rasul Yohanes mau menyatakan bahwa kasih Allah harus dinyatakan di tengah-tengah kita. Bahwa Allah telah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, ke dalam dunia, supaya kita semua yang percaya kepadanya hidup olehnya. Yang ketiga, Allah tetap di dalam kita. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Rasul Yohanes juga menjelaskan bahwa apabila Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita, maka seharusnya kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Apabila kita saling mengasihi sesama saudara, maka Allah tetap di dalam kita. Kemudian kasih Tuhan akan sempurna di dalam diri kita. Kita telah mengenal dan percaya terhadap kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Karenanya seseorang yang tetap berada di dalam kasih, maka ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan dalam hal ini pula lah kasih Allah sempurna di dalam kehidupan kita. Allah begitu mengasihi kita sehingga dia memberikan Yesus anaknya untuk hidup, mati, dan bangkit kembali demi menebus kita. Oleh sebab itu, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Allah adalah kasih. Karena itu kami juga dituntut supaya kami saling mengasihi. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan dan terang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.